Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama-sama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Lalu, hari akhir itu apa? Hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesudah alam yang kita tempuh ini, ada lagi alam yang kedua, di mana pada alam kedua inilah Allah memberikan balasan baik kepada orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh, dan memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah banyak menyaksikan bahwasannya teman-teman kita mungkin, atau orang tua kita, atau tetangga kita, bahkan keluarga kita, ada yang mendahului kita, mereka telah meninggalkan dunia ini. Kita menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri. Oleh sebab itulah, kita bertanya-tanya kemanakah mereka. Itulah awal daripada hari setelah dunia ini, yang mana mereka menuju kepada alam barzah. Sehingga keyakinan adanya hari akhir ini tidak dapat dipungkiri lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. Quran Surat Toha ayat 15. Pada ayat ini diberitahukan bahwasannya waktu terjadinya kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi semuanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat pada pastinya. Oleh sebab itulah menjadi sebuah misterius kapan terjadinya kiamat, namun itu adalah hal yang pasti. Oleh sebab itulah, selama ajal belum menjemput kita, hari tersebut belum datang, maka kumpulkanlah amal kebaikan untuk menghadapi hari tersebut tentunya. Oleh sebab itu, maka dunia ini merupakan sebuah ujian. Dengan demikian perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya amal yang baik itu akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipatnya, sedangkan amal yang jahat dia hanyalah dibalas sebanding dengan kejahatannya. Dengan demikian itulah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilannya dengan membalas kejahatan setimpal dengan kejahatannya, maka mereka, para makhluk ini, tidaklah dianiaya. Oleh sebab itulah berlomba-lombalah dalam kebaikan, kerjakanlah segala amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mulai daripada sholat, jikalau sudah nisab zakat, keluarkan, lalu puasa pada bulan Ramadan, kemudian ibadah haji jikalau kita mampu, maka kerjakanlah semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu perhatikan pula batasan-batasan dalam bersosial, berhubungan dengan lawan jenis dan lain sebagainya agar terhindar daripada dosa besar yang Allah larang. Dikarenakan itu merupakan kebutuhan kita untuk berbahagia kelak hidup setelah kematian, yang mana hidup pada waktu itu adalah abadi, tidak akan pernah berakhir. Lalu perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya atas kepemimpinannya. Oleh sebab itulah kita harus jaga diri kita, terutama yang kita pimpin di antaranya anggota tubuh kita. Mata, jaga mata; telinga, jaga telinga; lisan, jagalah lisan; hati, tangan, dan kaki, jaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mata ini gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga ini dengarkan pada ayat-ayatnya agar kita tahu dengan sebenar-benarnya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan juga tahu akan kekuasaan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dan dengarkan, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan, berkatalah yang baik-baik saja; jikalau tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Hati, pikirkanlah kepada Allah, ingatlah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kematian, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan sebentar, sedangkan akhirat yang akan kita tuju adalah kekal dan abadi. Teruslah nasihati diri kita sendiri untuk kebahagiaan kita kelak setelah kematian tiba. Terkemudian, hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir ini, di antaranya yang pertama adalah adanya siksa dan nikmat kubur. Setelah seseorang meninggal, dia akan dikuburkan, dan di sana dia akan mengalami apakah disiksa atau mendapatkan nikmat di alam kuburnya, itu di alam barzah. Hal ini tentunya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Jikalau baik, maka baik pula balasannya, dia dapat nikmat. Jikalau jahat, melanggar aturan Allah, tentu dia akan mendapatkan siksa di alam kuburnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itulah persiapkan diri kita mulai detik ini untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang semaksimal mungkin. Terkemudian, setelah alam barzah, kita akan dibangkitkan kelak dari alam kubur. Dan inilah hari kebangkitan Yaumul Ba'ts yang pasti akan terjadi. Terkemudian kita akan dikumpulkan kelak, yaitu pada Yaumul Mahsyar, yaitu berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia ini dikumpulkan di padang yang luas, mahsyar namanya. Terkemudian di sana ada syafaat, terutama syafaat itu adalah syafaat daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umatnya. Maka kita kenal dengan syafaatul udma nantinya. Lalu diberi catatan amal dan perhitungan amal. Ada yang dari tangan kanan kalau dia baik, ada yang dari tangan kiri atau dari belakang punggungnya jika dia itu jahat. Maka jauhilah kejahatan dan perbuatan maksiat di dunia ini. Inilah yaumul hisab, dan juga yaumul mizan, ada timbangan amal.
Di sana juga ada telaga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap orang yang beriman tentu akan minum air dari telaganya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama mereka tidak merubah ajarannya. Maka orang-orang yang memakmurkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan merasakan air di telaganya kelak di akhirat, yaitu telaga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkemudian ada juga Shirathul Mustaqim. Semua manusia tidak terkecuali mereka akan melewati Shirathul Mustaqim ini. Itu berada di atas neraka Jahannam. Yang mana perlu kita ketahui bahwasannya di bawah neraka Jahannam itu ada neraka Sa'ir, yang mana dalamnya neraka Jahannam itu adalah 70 tahun jikalau batu itu dilemparkan ke bawah baru sampai ke dasarnya. Di sana ada pintu, ke bawahnya adalah neraka Sa'ir yang panasnya 70 kali neraka Jahannam. Lalu setelah itu di bawahnya neraka Sa'ir ada neraka Hutomah yang panasnya 70 kali neraka Sa'ir. Kemudian yang keempat di bawah Hutomah itu adalah neraka Lazo, yang mana panasnya 70 kali neraka Hutomah. Lalu di bawahnya ada neraka Sakor, yang panasnya 70 kali neraka Lazo. Di bawah neraka Sakor ada neraka Jahim, yang panasnya 70 kali lipat neraka Sakor. Dan terakhir ada neraka Hawiyah bagi orang yang munafik. Dia itu panasnya 70 kali neraka Jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini layak kita renungkan. Bagaimana jikalau kita belum sholat, belum bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan kufur, bagaimana kita selamanya dalam kepanasan neraka ini yang tidak pernah berakhir. Renungkanlah hal itu sebelum terlambat. Maka jagalah sholat, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah apa yang Allah larang. Terkemudian ada juga surga yang kenikmatannya belum pernah mata memandang, belum pernah telinga mendengar. Begitu nikmatnya sangat luar biasa yang tidak pernah tergambarkan. Bahkan di sana tidak pernah ada lagi kesedihan, maka selamanya berbahagia tanpa ujungnya. Ini adalah sesuatu yang kita semuanya dambakan, maka menjadi sebuah motivasi yang kuat, karena surga itu pasti adanya. Maka berbuatlah kebaikan, beramal solehlah, lalu kerjakan semua perintah Allah, jauhi larangannya sebelum kematian tiba. Terkemudian ada juga neraka. Neraka ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi satu per satu, begitu panas dan sangat mengerikan siksaannya. Dengan demikian menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kebutuhan buat kita yang ingin berbahagia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu dimulai dengan mencari ilmunya, lalu diamalkan dengan hati yang ikhlas karena Allah semata. Mulailah kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan dari larangan-larangan yang Allah larang, lalu menjaga hati dari kata-kata yang busuk, kata-kata dengki, iri, buruk sangka, dan lain sebagainya. Dipenuhi dengan zikir, ingat kepada Allah, baik itu dengan mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah dan lain sebagainya, dan juga bagus dengan memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat akan adanya hari akhir ini. Lalu kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya.